Tiroli sepia. Tidak ada bonus, tidak tahu. Ternyata tidak ada bonus sama sekali. Lenturnya mantap. Oke, cukup. Ini ya lebih dekat lizard fish alias ikan orang bahasa Inggris. Kalau komunitas penyelam bilangnya lizard fish karena dia mirip seperti kadal. Ini tipe ikan-ikan yang berada di dasaran ya. Oke teman-teman kelas luar galaksi, jadi ini perjalanan trip mancing di Sabtu 12 Agustus. Ditemani Riko, ada satu juga teman namanya Agung. Dia tadi lagi ke pasar nih ke bawah, ngumpul cari umpan udang dulu. Jadi ya ada bekal-bekal selain nanti kita melakukan ultralight fishing. Perjalanan cukup jauh di ujung Sekotong, Lombok Barat, bagian barat daya sana ya. Cukup lama perjalanannya. Oke, nanti saksikan. Oke, siap-siap. Yuk lanjut. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Nah, idealnya perjalanan ini mestinya dilakukan pada pagi hari ya, menuju lokasi spot sana karena cukup jauh. Nah, kalaupun suasana terik gini ya harus disiasati lewat tempat-tempat yang berdaun teduh gitu ya, semacam itu. Dan bisa dilihat lokasinya, ini adalah Desert Bungalow seperti yang ada pada inset sebelah kiri. Jaraknya, nah ini lokasinya di ujung bagian dari Pulau Lombok, wilayah Sekotong. Jarak berapa ini? 78 km, 1 jam 59 ya, total 2 jam. Meskipun dalam kesempatan dulu saya pernah bisa lakukan Mataram lokasi ini hanya 1 jam 5 menit dengan kecepatan maksimal. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you every side. Baru di sekitar Empol, masih jauh, belum setengah perjalanan ini ya. Yuk, ntar siang jenuh perjalanannya. Ya, meskipun perjalanan tersisa cukup jauh durasi tempuhnya ya, tapi kita bisa nikmatin ya semenjak terutama memasuki kawasan pesisirnya. Jadi selain juga ini jadi kunjungan yang berulang lagi hampir setahun berselang. Nah, pemandangan-pemandangan sepanjang pantai seperti ini bisa sedikit menambah peluang untuk rekreasi mata lah, sebagian daripada perjalanan kisah-kisah lalu. Ya tinggal nikmatin lagi jalan-jalannya.
nggak ada orang dong. Nggak ada orang. Wah. Sip, sip, sip. Oke, akhirnya tiba nih tempatnya. Desert Point Bungalow. Nah, ini ya, lokasi cikal bakal kita mancing. Ntar ya, kita paparkan deskripsinya lebih lanjut. Welcome back to Galaxy Channel. Selamat siang, dan kita baru tiba di lokasi yang disebut dengan Desert Point, bagian dari Kabupaten Lombok Barat ya di sini. Tapi wilayah apa yang namanya? Barat dayanya. Nah, yang di belakang sini ini ada satu bungalow, termasuk juga ada beberapa yang di sana. Tempat di sini dikenal sebagai pariwisata khusus untuk areal surfing. Cukup dikatakan sebagai zona ekstrimnya ya. Makanya ada yang disebut grower di sini. Nah, karena ini sudah musim ombak terakhir, jadi tamu-tamu sudah banyak yang balik lagi ke seperti yang kita temukan di perjalanan berangkat tadi ke arah sini. Beberapa bule yang bawa papan naik motor itu ya. Mereka kelihatan balik lagi. Nah, akhirnya ya kayak bungalow di sini dia dalam kondisi kosong sekarang. Nah, untuk momen-momen seperti ini kita akan manfaatkan mancing nanti di sini. Mudah-mudahan sih ada samberan ya. Karena sebelumnya pernah ke sini zong terus, nggak pernah lagi. Oke, jadi kunjungan ke sini saya sudah terakhir hampir setahun lalu lah ya. Di bulan apa gitu, cukup lama. Karena memang jaraknya terlalu jauh dari kota Mataram. Kita sudah hampir 1,5 jam perjalanan ke sini. Itu bukit-bukitnya di belakang sana. Kita siapkan tackle dulu, set. Yuk. Oke, set tackle sudah dipasang di sana. Jadi umpan seperti biasa kita akan praktek dengan berbagai macam pilihan lure ini, dan satu lagi ada yang replika Exodus Kraken. Yang mana yang amis kita lihat nanti. Ayo, air menjelang akan surut ya. Jadi kita manfaatin momen dulu ini. Tadinya sih pengen ngopi dulu ya. Oke. Bismillah. Aduh, ini resikonya terbelit ya. Susah nih, momennya harus keburu-buru. Aduh, angkut sampah, layangan. Oke, sudah berkali-kali uncal-uncal ya. Kondisi arus ke sini kenceng. Nah, bolak-balik minonya ini sudah berapa kali ya? Tadi pakai mino nyangkut sempat. Jadi harus nyelamatin ke sana, berenang enggak berenang sih, jalan ke tengah situ karena yang batu-batu. Termasuk tadi nyoba umpan spoon juga nyangkut.
Jadi sepertinya harus pakai umpan yang di permukaan dalam kondisi air seperti ini. Nah itu ya, Agung tadi juga sempat turun ke bawah ke air. Yuk ganti dulu cari popper. Oke, sudah tuntas, tadi nggak bisa kita rekam. Tadi sempat main di antara batas pecahan ombak itu ya. Tapi memang cukup beresiko kalau bawa HP. Jadi belum ada tarikan sekalipun memang ada beberapa kelihatan ikan. Sementara yang strike hanya si Agung dapat 1 ekor. Bentar ya, kita lihat ikannya. Oke, hanya 1 strike. Si ikan apa ya, kalau komunitas teman-teman yang di Jawa atau angler lain-lain tuh bilang ini kerapu kodok bahasanya ya. Sebenarnya sih nggak identik kerapu sebenarnya, karena ini tipe snoutnya terlalu dangkal, malah mendekati seperti ikan kelompok ikan loncat itu, beluntak gitu kan, kayak mud skipper ya. Oke, dan ini aktivitas dapur, jadi kita harus ngolah sendiri. Menunya menu sederhana aja ya. Ini melanjutkan menu sisa. Dan berikutnya tempe. Mantap, tinggal bikin sambal. Oke, sudah menjelang senja, gelap, maghrib, surup. Nah ini. Jadi kombinasinya ngono Pak. Oke, selamat pagi vlogi. Hari ini sudah masuk per Minggu 20 Agustus. Jadi kita nginap di hotel, bukan di hotel ya, fasilitas Bungalu yang namanya Desert Point, lokasi dari wisata untuk surfing, tamu-tamu surfing. Jadi kebetulan ini hari terakhir, jadwal ombak, tamu pada keluar, sepi, dan kita bareng teman yang sini, si Riko, mitra mancing, untuk ngecek lokasi karena dia memang ada bagi supervisornya untuk lokasi sini, ngecek kosong apa baru kita lakukan ini. Nah, di sambil mancing tentunya, karena kemarin juga target strike belum juga kunjung dapat. Pagi ini kita akan mulai. Jadi kebetulan kondisi airnya di luar sana baru menunjukkan gelagat pasang. Padahal kalau secara jadwal dia mesti jam 5 tadi ya. Cuman kok ini belum ada gelagat naik, jadi mungkin ada perubahan pola arus pasang surutnya. Tapi kalau begitu naik mungkin perkiraannya antara jam 7 atau jam 8 nanti kita mulai. Kita cek dulu ya ke depan. Yuk. Oke, ini penampakan di depan. Nah, suasana cerah. Pergerakan air pasang mulai. Cuman kalau puncak pasangnya, nah ini di garis hitam putih ini ya. Air sementara masih di sana, jadi ada penurunan sekitar 2 meteran. Agak melenceng nih pasang surutnya. Keren. Oke, lihat lagi ya. Nih, tampilan airnya baru naik. Masih dari batas ini pasang surut tertinggi tadi, antara 2 meter atau 1,5 meter. Nah ini gelombangnya naik begini. Kita sih nunggu momennya pada saat pasangnya ikan-ikan masuk dari luar sana ke sini. Biasanya sih targetnya sih dark fish itu ya. Ikan langgor orang sini bilang, bisa bahasanya minyak-minyak, lalu juga beberapa anakan GT. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya momennya pas dan ada keberuntungan strike hari ini. Sudah nginep jauh-jauh jalan dari Mataram, nggak ada strike. Waduh, parah. Yuk lanjut.
Sekedar informasi, jadi dari semalam pada saat momen surut hingga subuh tadi ya, ini juga masih tampak. Jadi di lokasi surut-surut sana, ini beberapa warga lokal juga turun dia, jadi nyulu istilahnya kegiatannya, nyari-nyari kerang atau sebangsa ikan-ikan yang bisa dimanfaatkan untuk jadikan makanannya, atau juga gurita biasanya di saat-saat surut seperti ini memang gampang. Oke gitu. Oke, ngopi pagi seruput. Oke, akhirnya strike cangkik ya, anakan languan. Oke, jadi ini sudah ganti mata mino yang kedua ya. Yang kecil tadi hanya seberat 2,1 gram, lalu dipadu dengan single hook dari produk apa itu? Daimaru yang batik. Cukup lumayan, tapi sekarang ikan-ikannya pada hilang. Bentar ya, kita coba lagi. Momen air masuk ini yang paling berkesan ini. Ikan-ikan kecil dari kelompok cangkik lagi pada masuk ke dangkalan sini. Cuman peluangnya ini tadi, kalau airnya banyak lamun-lamun gini atau ganggang, nah ini dia mempengaruhi kinerja actionnya nih. Ini lamun-lamun ini yang bikin rusak. Oke, coba lagi umpan replika kraken merah muda. Nah itu momennya di depan. Sekelompok nelayan-nelayan Rau Jukung itu ya pulang. Kita cukup di areal sini aja ini karena masih rabel pecahan karang. Sementara kalau lebih ke kiri dia banyak ini rumput-rumputan ini ya, lamun dan ganggang di sekitar sana. Jadi peluang hooknya, treble hooknya nanti nyangkut. Jadi kinerja larinya actionnya nggak sempurna nanti. Jadi coba di sini. Oke, sudah hampir 1,5 jam uncal-uncal, jadi nggak bisa merekam penuh ya tadi ya, karena resikonya kita nyemplung ke air. Sementara ini hanya berbekal HP, bukan action cam. Sementara si Agung juga masih bertahan. Nah, untuk testimoni ikannya, targetnya masih 1. Tadi ada beberapa yang ngejar tapi nggak sempat hook lagi. Jadi ini anak baby GT tadi menggunakan, setelah umpan-umpan yang lain dicoba juga ya, ada popper, lalu ada replika Kraken Exodus itu, nggak juga berhasil. Justru yang ini, yang kecil ini ya, ini 2,5 gram, lalu hanya cukup dengan single hook di belakang begini, simple, malah hooknya bagus tadi total. Ya cukup segitu testimoninya sementara. Nanti kita lihat lagi kondisi air lagi. Karena tadi jadwal, mungkin karena air lagi pertama masuk ke pantai, ikan-ikan si ini baby GT ini pada masuk juga cari sarapan mungkin ya. Nah langsung nyamber ini. Oke, demikian testimoninya. Oke, strike kedua. Jadi maaf ya, mohon maklum kita nggak bisa ini rekam proses kenanya. Tapi ini yang kedua dengan umpan sabiki dengan teknik Carolina itu. Ini pelampungnya. Nah ini ya. Jadi sekitar panjang 1 meter lebih, baru sabiki begini. Hook up. Lumayan besar dari yang pertama. Oke, balik istirahat lagi di posko Bungalow. Jadi umpan Carolina malah putus tadi, karena memang banyak backslash di tali PE, lalu itu kayaknya yang bikin efek putus. Sementara masih 2. Nah Riko nambah lagi 1 ini. Oh lebih besar, lebih besar daripada yang ini. Oh sama kurang lebih ya. Oke, jadi sementara apa, ikan apa kok nggak lihat. Jackfish baby GT nya masih 3. Oke, kita coba lagi, tapi kali ini dengan beda. Karena tadi si Agung lihat di depan-depan sini ada segerombolan cumi. Jadi kita akan coba spinning cumi. Panas.
Astagfirullah. Nyangkut lagi. Topok. Nyajen lagi, umpannya putus. Gara-gara ini Mas ya. Ini terlalu banyak gumpalan senar PE ini. Jadi kita harus kurangi dulu biar gak bermasalah kalau ngelempar. Umpan kebuang-buang jadinya. Turnya. Dan akhirnya kita tuntaskan aksi mancingnya. Itu pun sebenarnya tadi di terakhir-terakhir sempat hook lagi, ikan cukup besar toh, jenis tompel ya. Karena berhubung dengan minnow kecil dan single hook yang hanya apa itu nomor berapa itu, jadi kayaknya sih terlalu kecil di mulut ikannya, jadi ya terlepas. Belum hoki. Dan untuk sekedar mengobati apa ya, kita kekecewaan kita, mungut-mungut kelapa lah di sekitar Bungalo sini. Sekedar juga sebagian kita bawa pulang. 78 km menanti untuk kita balik badan. Ya, demikian kita akan coba ketemu lagi di trip-trip yang lain. Makasih. Tapi nikmatin saja. Oke, dear vlogi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sudah memasuki hari Senin, pertanggal 21 Agustus 2023. Jadi ini kita akan sedikit buat secara testimoni ringkas dari perjalanan kemarin saat kita melakukan kegiatan mancing di lokasi Bangko-Bangko, lebih tepatnya Desert Point, Bungalo Desert Point yang ada di sana. Nah, seperti yang Anda ketahui semua bahwa ini saat ini saya menggunakan set tackle berupa produk dari Iroli. Sementara yang ini adalah Iroli Orochi untuk joran, dan si ini adalah Iroli Sepia 1000. Settingannya seperti itu. Nah, adapun kegiatan ini kenapa harus dilakukan cukup jauh? Karena selama ini mancing-mancing yang ada di sekitar sini yang terakhir itu di lokasi pariwisata juga yang ada di Senggigi, hasilnya nggak maksimal, cukup bahkan boncos ya. Karena kalaupun dia berhasil landed ikan itu dengan menggunakan joran yang lain. Sementara pancing yang kita dapati ternyata di ujung ini dia patah satu ruas, sehingga kalau dibuat dua pasangan begini dia panjangnya nggak sama. Itu yang baru saya sadari belakangan. Nah, akhirnya untuk memaksimalkan lagi uji coba mancing kita lakukan, karena kebetulan ada ajakan ke lokasi yang ada di Bangko-Bangko sana. Si Riku, rekan yang biasa mancing ini, karena dia punya kegiatan shift untuk kunjungan ke sana, inventarisasi barang-barang pasca musim tamu itu kalau sudah main surfing di sana. Nah, kebetulan hari Minggu lalu itu, kemarin itu adalah hari terakhir tamunya. Dia secara periodik apa itu, pasang surut air laut, pasang surut gelombang arusnya itu juga menunjukkan gejala mulai menurun. Jadi tamu-tamu akan kembali berkurang ya, pulang gitu kan. Nah, akhirnya kita manfaatkan kunjungan ke sana sekaligus mancing. Nah, seperti yang sudah bisa diprediksi, karena memang lokasinya di sana itu sebaran ikan dengan target-target GT dan beberapa ikannya cukup banyak. Tapi ya mungkin karena nggak hari hari keberuntungannya, jadi kita cuma dapat yang kecil. Tapi minimal si perangkat ini akhirnya juga amis juga gitu ya. Meskipun pada awal kejadiannya dia patah tanpa hasil. Nah, pengalaman kemarin sebenarnya di kegiatan nggak maksimal saya videokan karena lokasinya yang terlalu berombak besar. Sementara hanya mengandalkan dengan HP yang sekarang kita rekam ini, hanya alat satu-satunya. Nah, kalau dia nyemplung itu juga bahaya. Jadi akhirnya ya kita siasati hanya beberapa segmen video saja yang bisa mewakili, termasuk pada saat dia tertangkap ikannya gitu ya. Alhamdulillahnya alat ini akhirnya amis juga gitu loh. Adapun secara testimoni atau anggapan yang beredar di kalangan para angler Lombok, biasanya kalau ketika alat pancing piranti itu mengalami cacat penggunaan ataupun rehab dasar dari semenjak pembelian, dia akan dianggap menunjukkan gelagat bahwa kedepannya pancing ini akan memiliki peluang amis yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, bagaimana dengan daerah kalian? Kalian bisa berbagi, share di kolom komen. Nah, hanya ada satu kejadian unik juga kemarin. Pasca kami melakukan
apa itu ya, listrik mati di antara jeda istirahat mancing, listrik airnya berkurang di stok airnya, kita akhirnya menyalakan mesin genset generator besar Yanmar. Nah yang anehnya karena dia masih menggunakan sistem engkol itu ya, persis alat pancingan gulungan pancing. Nah engkolnya itu ternyata sempat memukul di bagian kaki saya sini hingga bengkak. Ya namanya besi ya, ketemu daging. Ya itu satu. Yang anehnya lagi pada saat pulang, karena memang lokasi pulang dari tanjakan awal itu dia batunya geronjal-geronjal gitu ya, mungkin juga akhirnya bikin kendor beberapa baut. Nah yang nggak saya sadari lagi, ternyata di bagian engkol dari si Iroli sepia ini hilang, lepas. Saya nggak tahu apakah dia jatuh di saat jalan-jalan geronjal perbukitan keluar dari lokasi yang memang bisa dikatakan masih cukup udik sana ya, belum terkena aspal gitu, masih makadam jalannya. Nah atau justru di jalan-jalan aspal yang sepanjang pulang ke Mataram terus dia jatuh, itu nggak tahu. Nah semakin mempertegas lagi bahwa setelah jorannya sendiri dia patah satu segmen, reelnya hilang, engkolnya itu pun dengan kejadian pertama, kaki kepukul dengan engkol mesin generator genset. Nah apakah itu akan membuka peluang bahwa kedepannya si joran ini akan lebih memberi keberuntungan dalam kegiatan mancing-mancing ekstra ultralight kedepannya? Kita akan coba buktikan di trip-trip mancing berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Kita akan ketemu lagi dalam perjalanan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.